Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah yang kedua, kita akan membicarakan masalah tenurial. Ini istilah yang tidak biasa ya, tapi ini merupakan suatu istilah yang sering kita temui di dunia hukum. Kalau di masyarakat sekitar kita, itu ada istilah penguasaan tanah, ada istilah kepemilikan tanah, ada istilah pemilikan hak atas tanah. Itu yang disebut dengan tenurial. Jadi tenurial ini sebagai suatu sistem yang sederhana untuk penguasaan atas sumber daya agraria di dalam masyarakat. Tenurial sendiri berasal dari kata tenere, ya. Ini dari bahasa Latin yang menyangkut arti tentang memelihara, memegang, atau memiliki suatu hak. Itu namanya tenurial. Ya. Jadi kalau bahasa sederhananya aja, tenurial itu sebagai penguasaan atas tanah. Kalau di kawasan hutan itu, memang secara hukum de jure itu secara hukum, itu lahan kawasan hutan itu memang lahan milik negara. Tetapi de facto, secara faktual, itu sebenarnya dikuasai oleh masyarakat. Hanya saja masyarakat itu hanya menguasai, tidak bisa menjual untuk kepentingan pengubahan status tanah. Misalnya status tanah untuk ditingkatkan menjadi sertifikat. Tidak bisa karena itu tanah negara. Juga tanah itu tidak bisa dipakai untuk agunan dari pinjam atau sebagai jaminan untuk meminjam di suatu bank. Jadi untuk kawasan hutan itu karena tanah negara tidak bisa disertifikatkan, hanya mereka bisa menguasai, ya, menguasai atau menggunakan dan sebagainya itu. Nah, di dalam sistem tenurial, ya, sistem tenurial itu masing-masing hak mempunyai 3 komponen. Ya. Yang pertama adalah komponen subjek hak, yaitu pemangku hak. Siapa hak yang dilekatkan kepadanya. Subjek hak ini bisa berupa individu, ya. Jadi subjek hak itu diikatkan dengan individu, kemudian bisa kelompok, rumah tangga, atau suatu komunitas, kelembagaan sosial, koperasi, dan sebagainya itu. Jadi itu subjek hak. Subjek itu adalah orang yang atau pemangku hak. Nah, itu adalah subjek hak. Kemudian ada yang istilahnya objek hak. Objek hak itu merupakan objek yang jadi yang dipangku. Objek yang dipangku. Misalnya berupa parcel tanah atau barang-barang yang tumbuh di atas tanah atau barang-barang tambang berada di dalam tanah atau perairan, makhluk hidup dalam perairan ataupun wilayah udara. Objek hak bisa dalam bentuk keseluruhan maupun dalam bentuk sebagian atau parsial. Ya. Jadi misalnya orang yang punya pohon sagu tertentu belum tentu mempunyai hak atas tanah di atas mana pohon sagu itu berdiri. Jadi boleh hanya sebagian, ya, itu hak, itu objek hak. Jadi kita sampai sini sudah tahu istilah subjek hak dan subjek dan objek hak. Subjek itu pemangku, objek itu adalah yang dipangku, yang dikuasai. Gitu. Ya, kita lanjutkan.
Kemudian yang ketiga adalah jenis haknya. Jenis haknya itu objek, ya, subjek, objek, dan jenis. Ini bisa berupa hak kepemilikan, ada juga hak sewa, hak guna, hak pakai, dan sebagainya itu. Nah, dari jenis hak muncul dalam satu masyarakat menjadi penting membedakan antara kepemilikan, ya, pemegang hak milik atas objek hak, dan kepenguasaan dalam arti pemegang hak untuk mengatur pengelolaan atau peruntungan dari suatu objek hak. Nah, di dalam masyarakat kita itu untuk jenis hak ini untuk hak atas tanah agraria atau lahan, itu kita melihat yang pernah kita lihat itu ya, itu istilahnya surat keterangan. Nah, surat keterangan itu bentuknya ada surat keterangan tanah, ada surat keterangan jual beli, ada surat keterangan akta jual beli. Ya. Kemudian yang kedua adalah sporadik. Sporadik itu adalah pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik. Jadi sporadik itu tidak serentak, maksudnya tidak serentak. Seperti proyek PRONA, Program Nasional Pendaftaran Tanah itu PRONA. Nah, di sini sporadik ini yang mengeluarkan adalah kepala desa. Pengajuannya pun juga sederhana. Kita hanya dengan KTP, kartu keluarga, bukti jual beli dan sebagainya itu akhirnya mendapatkan sporadik. Ini pendaftaran pertama untuk meningkat menjadi SHM, sertifikat hak milik. Nah, sporadik ini sudah satu langkah awal untuk meningkat kepada pembuatan sertifikat hak milik. Nah, tenurial yang paling tinggi ini adalah sertifikat hak milik, ya, atau SHM. Ini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, ya. Itu kalau bukunya itu sering ada gambar Garuda, ya, ada gambar burung Garuda, itu tanda-tanda bahwa buku itu sah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini yang bisa kita kenal ya tentang tenurial. Tenurial ini penting karena ini menyangkut tentang penguasaan lahan di kawasan hutan, ya, penguasaan di kawasan hutan. Kalau penguasaan lahan di luar kawasan hutan itu sebenarnya nggak ada masalah, itu nanti mau ditingkatkan menjadi sertifikat bisa aja. Tapi kalau dalam kawasan hutan tidak bisa. Jadi kawasan hutan itu tidak bisa ditingkatkan menjadi sertifikat, tidak bisa jadikan akuntan. Mereka hanya bisa menguasai. Dan ini sering terjadi ya, penguasa lahan di dalam hutan maupun di lahan di luar hutan. Nah, yang kita bicarakan adalah penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Nah, ini saya perkenalkan, ini jenis-jenis penguasaan lahan. Ini contohnya seperti ini, ada surat keterangan jual beli, ya. Jadi surat keterangan jual beli ini bentuknya biasanya berupa saksi-saksi antara penjual dan pembeli. Penjual beli, kemudian saksinya siapa, ukuran luasnya berapa, kemudian diketahui oleh kepala desa. Ya, kemudian jangan lupa setiap surat penguasaan tanah ini selalu ada gambar, ya, ada gambar sket gambar tanah. Nah, gambar tanah ini intinya menerangkan tentang bentuk dari bidang tanah, kemudian panjangnya, kemudian batas-batas milik, ya, sebelah utara punya siapa, sebelah timur siapa, sebelah selatan siapa, sebelah barat siapa. Kemudian saksi-saksi. Jadi ini biasanya kalau surat keterangan tenurial ini terdiri dari ini disertai dengan gambar, ya.
Kemudian naik lagi ada sporadik. Itu bentuknya sama juga. Ini keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa, tapi ada juga gambarnya, seket gambarnya, hampir sama dengan surat keterangan tanah atau surat jual beli tanah. Kemudian yang paling tinggi adalah sertifikat hak milik. Ini biasanya untuk kepemilikan di luar kawasan hutan. Ini sertifikat ini akan dikeluarkan atau oleh BPN itu berdasarkan pada surat sporadik, ya, surat pendaftaran yang pertama sporadik yang ditandatangani kepala desa. Nah, kemudian dari sini, dari gambar-gambar tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa setiap penjelasan atau bukti-bukti penguasaan lahan ini selalu ada keterangan dan gambar, ya, keterangan dan gambar jelas itu secara detail. Nah, itu yang bisa kita petik. Jadi dari sini saudara nanti bisa menjawab suatu pertanyaan tentang jenis-jenis tentang tenurial, ya, jenis-jenis tentang tenurial itu apa, untuk melihat apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, jenis tenurial. Kemudian apakah yang mencirikan antara surat keterangan SHM itu apa yang mencirikan? Yang harus ada agar supaya surat keterangan itu meyakinkan bahwa itu adalah pemilik yang sah atau penguasa yang sah. Yaitu itu sudah disebutkan tadi, ada keterangan yang rinci dan ada gambar. Nah, ini tolong nanti diberikan jawaban, ya. Oke. Nah, kita lanjut, ya. Sistem penguasaan tenurial di masyarakat hukum adat di Indonesia itu dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat juga disebut dengan beschikingsrecht. Ya, ini bahasa Belanda ini, yaitu mempunyai kekuatan berlaku baik ke dalam maupun keluar. Berlakunya hak ulayat keluar berarti orang yang bukan anggota persekutuan hukum, masyarakat hukum adat tidak dibolehkan mengambil manfaat dari hak ulayat, kecuali ada izin dari penguasa masyarakat hukum adat bersangkutan. Jadi hak ulayat ini sekarang diakui, ya, diakui, hak ulayat itu diakui, punya kekuatan hukum, tidak semena-mena negara untuk merampas hak ulayat. Bagaimanapun dia mempunyai kekuatan hukum, ya, kekuatan hukum. Memahami konsep tenurial ini penting sebagai alat untuk memeriksa eksistensi pranata hak sumber daya agraria masyarakat, terutama masyarakat adat yang merupakan populasi terbesar masyarakat pedesaan di Indonesia. Di mana Indonesia ini merupakan negara agraris, di mana sebagian besar atau 80% negara agraris itu penduduknya tinggal di pedesaan. Persoalan yang muncul ketika sistem-sistem tenurial masyarakat adat belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum formal kita sampai saat ini. Akibatnya selalu ada jurang gap antara hak dalam pengertian formal hukum negara dengan hak substansial yang hidup di tengah masyarakat terkait agraria dan sumber daya alam. Kemudian ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di Indonesia. Ketidakpastian hukum. Dari seluruh kawasan hutan, 94 juta hektar, areal yang telah ditata batas itu baru 15%. Maksudnya
tata batas hingga mencapai temu gelang. Ya, temu gelang itu artinya dari titik mulai P1 berputar ke arah kanan atau ke arah kiri, nanti kembali ke titik P1. Ya, itu namanya temu gelang. Jadi itu baru sekitar 15%. Ketidakpastian ini memicu munculnya konflik tenurial, ya, konflik penguasaan lahan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan. Padahal setiap idealnya terdapat 50 juta orang yang bermukim di sekitar kawasan hutan dengan lebih dari 30 juta desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Nah, jadi di sini menggambarkan bahwa kawasan hutan kita itu sebenarnya belum sepenuhnya mantap karena sebagian besar itu belum ditata batas, ya, membentuk temu gelang. Nah, ini proses tata batas itu adalah proses yang dimulai dari pengukuran di lapangan langsung, ya, menggunakan alat-alat optik maupun alat-alat yang canggih, yang seperti sekarang misalnya theodolit, total station, GPS, dan sebagainya itu. Kemudian datanya diolah, kemudian dipetakan, ya, diolah, kemudian dipetakan, bahkan dipasang patok. Nah, setelah itu dilakukan pembuatan berita acara dan pengesahan. Ini adalah proses secara garis besar dari tata batas. Tapi pada intinya, di dalam proses pengukuran tata batas ini tidak boleh sepihak, ya. Tidak boleh sepihak yang mempunyai kepemilikan itu dalam proses pengukuran harus melibatkan kedua belah pihak yang bersebelahan, ya. Artinya mengukur itu harus melibatkan tetangga sebelah, istilahnya begitu. Nah, beda dengan kawasan hutan itu kalau sudah ada tata batas itu kawasan hutan itu memang sudah tercatat ya oleh negara berapa koordinatnya batas tersebut dan itu bisa dilacak di lapangan. Maka itu kalau misalnya tata batas negara, tentara kita sering mengecek di perbatasan itu sudah ditata batas, sudah dipatok, dicatat koordinatnya dan disahkan, itu sewaktu-waktu bisa dilacak. Jadi ketika diperiksa di lapangan patoknya pindah itu kelihatan karena punya koordinat, ya. Nah, seperti itu. Nah, beda dengan peta penunjukan kawasan. Peta penunjukan kawasan itu lebih status hukumnya lebih rendah dari peta tata batas, ya. Sebelum dilakukan tata batas sebenarnya ada namanya peta penunjukan kawasan, ya. Ada peta penunjukan kawasan, itu penunjukan kawasan itu dilakukan oleh menteri, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, penunjukan itu baru di atas peta, jadi permainannya hanya di atas peta. Kemudian kalau tata batas itu permainannya melanjutkan dari peta, diproyeksikan ke lapangan, kemudian diukur dan disahkan. Itu namanya tata batas. Nah, sebagai contoh untuk peta penunjukan kawasan hutan ini, untuk setiap provinsi itu sudah ada, ya. Peta penunjukan kawasan itu untuk setiap provinsi sudah ada. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sudah ada. Yang kita kenal itu Permen LH nomor 453 tahun 1999. Kemudian 10 tahun kemudian itu 453 itu berubah menjadi 435, bukan berubah ya, tapi disempurnakan. Dilakukan perubahan, ya, perubahan menjadi lebih sempurna. Itu tahun 2009, ya.
Nah, ini untuk penunjukan kawasan itu, ini sebelum ditata batas, penunjukan kawasan itu berlaku. Tapi setelah ditata batas, itu yang dipakai adalah peta tata batas, bukan penunjukan. Ya, itu levelnya seperti itu. Jadi kekuatannya itu lebih kuat peta tata batas daripada peta penunjukan kawasan. Nah, waktu penunjukan kawasan hutan itu batas, kalau kita misalnya menggunakan peta penunjukan kawasan hutan, itu batas yang ada pada peta itu kita salin, itu di lapangan kita harus memberikan semacam spilasi, ya, spilasi atau kelonggaran sejauh 500 meter. Karena begitu ditata batas, batas penunjukan itu bisa berubah, bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Ya, kita berikan spilasi 500 meter. Itu kita anggap sebagai buffer. Buffer sentuh adalah kemungkinan nanti setelah ditata batas itu bisa berubah. Maka itu kalau kita menggunakan membuat perencanaan tata guna lahan dan melibatkan batas penunjukan kawasan, batas kawasan hutan itu sepanjang 500 kanan kiri batas itu jangan digunakan. Misalnya kita membuat perkebunan ya berbatasi dengan hutan. Hutan itu sendiri bentuknya masih penunjukan. Jadi tidak boleh membuat perencanaan tanaman itu persis pas batas itu. Kita harus meninggalkan 500 dari batas. Jadi berikan spilasi. Itu namanya menjaga agar supaya tidak terkena batas. Ya. Nah, kalau sudah ditata batas, maka spilasi tadi itu tidak digunakan lagi. Ya. Kemudian keuntungannya apa kalau tata batas itu? Tata batas itu keuntungannya adalah lahan itu sudah punya kepastian hukum, ya, kepastian hukum, dokumennya sudah ada, sudah disahkan dan dicatat oleh negara. Itu adalah kepastian hukum. Ya, maka itu perusahaan-perusahaan hutan, pengelolaan unit pengelolaan hutan, kayak seperti KHDTK itu, kawasan hutan dengan tujuan khusus, HPH, kemudian perkebunan, itu batasnya harus ditata, dilakukan tata batas untuk menjamin kepastian hukum. Nah, buktinya dari tata batas itu di lapangan akan ditemukan patok, kemudian ditemukan dokumennya juga gitu. Persoalan ketidakpastian terbatas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya lahan dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan. Di tingkat lapangan, batas yang berupa patok batas hutan juga seringkali tidak jelas sehingga sulit diverifikasi dalam pembuatan berita acara. Nah, ini di dalam kawasan hutan sendiri saya kemarin pengalaman melakukan tata batas di KHDTK itu ya, dari 122 titik di tata batas itu kami lakukan rekonstruksi ya. Menurut ceritanya itu di tata batas itu sudah dibuat patok semua, ya. Patok semua. Tapi begitu rekonstruksi, ditata ulang atau dilakukan pengukuran ulang, itu hanya 2 buah titik yang dipatok. Ya, patok. Padahal harusnya kalau namanya tata batas itu semua titik itu dipatok. Nah, sekarang batas KHDTK itu untuk batas luar kawasan sudah ada patoknya, ya. Kawasan KHDTK sudah patok.
tahun 2019 122 titik itu kita patok dengan patok semen ya. Semen standar BPN, standar Badan Pertanahan Nasional. Sehingga KHDTK kita, KHDTK ULN itu statusnya lebih kuat dan itu menjadi syarat bagi pemangku hak ya, pemangku hak konsesi. ULN punya pemangku hak sebagai subjek hukum itu setelah SK penetapan pengelolaan kawasan itu paling lama 2 tahun harus melakukan tata batas, dan itu alhamdulillah sudah dilakukan. Nah, kemudian untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, maka diperlukan proses pengukuhan kawasan hutan, di mana seluruh proses yang harus dilakukan adalah penunjukan, penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Nah, proses ini semua adalah untuk menuju suatu kawasan hutan yang legal dan legitimate. Jadi kalau dikatakan kawasan hutan sudah mantap, itu namanya sudah legal dan legitimate, ya, sudah sah. Nah, maka itu di Jalan Pangeran Muhammad Nur Riam Kanan itu, ini ada kantor namanya Badan Planologi yang mengurusi tentang tata batas kawasan hutan. Nah, sekarang itu disebut dengan Badan Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH. Kalau dulu Badan Planologi, sekarang BPKH. Badan Pemantapan Kawasan Hutan. Nah, ini salah satu kemarin kita minta di dalam pelaksanaan tata batas KHDTK itu kita melibatkan BPKH juga sebagai supervisi. Kemudian pelaksananya adalah mahasiswa senior, asisten dosen perencanaan hutan, ya, Fakultas Kehutanan UNRAM sebagai tenaga teknis untuk melakukan rekonstruksi batas. Dan alhamdulillah sudah diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian pemerintah lewat Kementerian Kehutanan telah mengatur proses pengukuhan kawasan hutan lewat berbagai aturan, di antara Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang perencanaan hutan, Permenhub Nomor P47 2000 tentang panitia tata batas, dan Permenhub P50 2011 tentang pengukuhan kawasan hutan. Nah, ini saudara kalau memperdalam tentang tata batas kawasan hutan, ini silahkan membuka atau membrowsing Peraturan Pemerintah Nomor 44, kemudian Permenhub Nomor P47, dan Permenhub Nomor 50 Tahun 2011. Nah, sekarang coba diingat kembali pertanyaan yang kedua. Yang kedua, silahkan bertanya, silahkan menjawab ya. Jawabnya nanti dikirim. Apa bedanya antara peta penunjukan kawasan dengan peta tata batas, dan kekuatan hukumnya seperti apa? Apa bedanya antara peta penunjukan kawasan dan peta tata batas? Dan bagaimana status kekuatan hukumnya? Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pertemuan kedua ini. Ya, absen, silahkan tetap absen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.